Pemda pun sebenarnya punya kewajiban untuk mengawasi gitu. Nah, karena itu ketika terjadi peristiwa seperti ini, maka tanggung jawabnya tidak melulu melekat pada pengelola, tapi juga yang paling besar itu pada pembangun, pada developernya yang paling besar, tapi juga pada Pemdanya, juga pihak Pemda yang memberikan izin, yang punya kewenangan mengawasi juga menurut saya ikut bertanggung jawab, ya tidak hanya tanggung jawab administratif, tetapi ketika umpamanya bangunan itu kemudian runtuh menimbulkan korban, menurut saya juga tanggung jawab ini meluas sampai kepada tanggung jawab pidana, sampai kepada tanggung jawab hukum yang ikut membangun dari gedung sampai beberapa lantai umpamanya. Nah itu yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Tribuners, evakuasi runtuhan musola Ponpes Al Kausini Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup oleh tim SAR gabungan pada Selasa 7 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini total ada 67 korban jiwa yang ditemukan. Kini Polda Jawa Timur mulai mengusut penyebab ambruknya Ponpes Al Kausini. Pihak yang berwajib pun mulai memanggil saksi yang menjadi langkah awal dalam proses hukum ini. Lantas potensi hukum pidana dan siapa sosok yang bertanggung jawab di balik ambruknya Ponpes Al Kausini ini. Hari ini saya Mariananda akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus. Bersama narasumber kita hari ini ada dari pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Bang Fikar, bagaimana kabarnya hari ini? Yo, kabar baik. Baik. Oke, Mhm. ya. Alhamdulillah, Bang Fikar, langsung saja kita ke topik pembicaraan hari ini. Bang, terkait kealpaan dalam KUHP begitu ya, atau yang disebut juga dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian ini bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lantas siapa sebenarnya yang secara hukum ini harus diselidiki dan bertanggung jawab dalam kasus ambruknya musola Ponpes Al Kausini ini, Bang Fikar? Iya, oke. Nomor satu, yang pertama harus dilihat adalah siapa yang paling penyelenggara dari pondok pesantren itu, gitu ya. Nah, apakah dia sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, memenuhi hak-hak dari peserta pesantren atau murid-murid pesantren itu. Nah, itu satu ya. Artinya apa? Kewajiban itu termasuk juga peralatan pengamanan kalau terjadi umpamanya sesuatu gitu ya. Termasuk umpamanya penjaga keamanan ya dan obat apa P3K dan sebagainya. Termasuk sebenarnya juga kelengkapan gedung. Nah, tetapi soal kelengkapan gedung ini gitu ya, kelengkapan dalam pengertian kekuatan gedungnya ya, bukan ada meja, ada lemari dan sebagainya. Nah, itu penyelenggara ya, itu penyelenggara pesantren. Tetapi soal apakah kekuatan material gedung ini sanggup digunakan sampai 50 tahun atau berapa puluh tahun umpamanya. Nah, itu tanggung jawabnya ada pada pihak yang dulu menerima kontrak pembangunan gitu sebenarnya Mhm. ya. Nah, jadi siapa itu? Dia pasti developer ya, pasti orang yang atau perusahaan atau korporasi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dari pesantren itu. Karena pasti sudah diukur ya, kalau mereka membangun umpamanya aula ya di lantai 2 dengan kapasitas orang sekian gitu ya, maka itu ukuran material, kemudian berapa lama bisa digunakan, berapa orang bisa menggunakan aula dan sebagainya itu sudah terukur itu semuanya gitu. Dan itu sudah terukur semuanya, itu semua ada di dalam proposal permohonan perizinan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya eh, apa eh, ketika akan membangun itu, ya si developer ini mengajukan permohonan izin kepada pemerintah daerah atau pemerintah yang bertanggung jawab di kota itu, gitu ya. Karena mereka lah yang paling yang paling punya otoritas untuk memberikan perizinannya. Nah, perizinan itu tidak hanya memberikan izin seperti itu, tetapi juga punya kewajiban balik gitu. Artinya ketika orang meminta izin, maka
negara dalam hari ini adalah pemerintah daerah, dia punya kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dari pembangunan yang diajukan oleh masyarakat gitu. Termasuk juga mengawasi pembangunannya gitu. Nah, apakah kelengkapan apa dalam membangun umpamanya membangun bangunan sekian lantai ya sudah dipenuhi ya, selain perizinan perizinan administratif ya, tapi juga umpamanya ada perlengkapan fisiknya gitu ya. Berapa kapasitas gedung ini, apa segala siapa siapa developernya gitu ya. Nah, ini yang kemudian baru kemudian diberikan izin oleh oleh Pemda. Nah, ketika itu berlangsung, Pemda pun sebenarnya punya kewajiban untuk mengawasi gitu. Nah, karena itu ketika terjadi peristiwa seperti ini, maka tanggung jawabnya tidak melulu melekat pada pengelola, tapi juga yang paling besar itu pada pembangun, pada developernya yang paling besar, tapi juga pada Pemdanya gitu. Kalau developer melakukan kelalaian, itu kan sama juga dengan tidak pengawasannya kurang ketat gitu. Ya, pengawasannya kurang ketat. Kenapa developer melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan mutu gedung seperti itu umpamanya? Belum sampai pada waktu yang direncanakan dia sudah roboh umpamanya seperti sekarang ini. Nah, itu pihak yang paling bertanggung jawab adalah kalau di Jakarta namanya P2K ya, pengawas pembangunan kota gitu ya. Nah, kalau Mhm. di daerah entah apa namanya ya, dia juga ikut bertanggung jawab. Jadi selain developer, selain korporasi atau orang yang membangun itu pesantren, juga pihak Pemda yang memberikan izin, yang punya kewenangan mengawasi juga menurut saya ikut ikut bertanggung jawab. Ya, tidak hanya tanggung jawab administratif, tetapi ketika umpamanya bangunan itu kemudian runtuh menimbulkan korban, menurut saya juga tanggung jawab ini meluas sampai kepada tanggung jawab pidana, sampai kepada tanggung jawab hukum gitu, termasuk Mhm. hukum pidana. Begitu, Mbak. Mhm. Baik, tadi Bang Fikar membahas ataupun menyentil begitu ya soal perizinan begitu. Bang Fikar, ini kemarin Menteri Pekerja Umum mengatakan dari 42.000 ponpes yang ada di Indonesia begitu ya, hanya ada 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Sebenarnya apakah ada pasal yang mengatur soal IMB ini, dan ketidakadaan IMB ini akankah juga menjadi pidana yang baru, Bang Fikar? Ya, oke, begini. IMB itu sebenarnya lebih ada di wilayah administratif gitu. Karena Mhm. itu kemudian yang mengatur adalah hukum administrasi negara gitu, Mhm. perizinan itu. Ya, siapa yang mau melakukan kegiatan usaha, maka dia harus minta izin dari pemerintah. Nah, izin dari pemerintah itu bukan dia melarang, karena itu juga tanahnya tanah tanah masyarakat kan begitu ya kan. Mhm. Tetapi izin di sini fungsinya adalah pengawasan sebenarnya. Mhm. Apakah ketika digunakan izin itu untuk membangun sebuah bangunan, umpamanya sudah memenuhi syarat gitu. Umpamanya luas luas tanah sekian, luas bangunan sekian, lantainya sekian. Nah, itu kan ada. Secara umum itu ada ukuran-ukuran yang harus dipenuhi gitu. Ya, yang harus dipenuhi persyaratan-persyaratan, dan Pemda itu ada semua lengkap ya. Karena itu Pemda sebenarnya di dalam pembangunan satu gedung, dia melekat pada dia kewajiban pengawasan sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau kalau kemudian ini terjadi, menurut saya ini bagian dari tanggung jawab pengawas juga ya, tidak melulu developernya. Ya, developer Mhm. pasti ya, karena pasti akan dilihat nanti, akan dilihat bangunan itu kadar materialnya memenuhi syarat memang, atau memang terlalu banyak kan kalau 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 luasan atau kekuatan itu kan juga diukur, umpamanya luas aula sekian puluh meter gitu ya, maksimal orang bisa menampung orang berapa umpamanya. Itu kan juga sudah ada ukuran-ukurannya gitu. Dan itu di Pemda ada gitu ya. Dan Pemda itu harus harus concern ke sana. Nah, karena itu menurut saya tidak melulu developernya yang mungkin dia agak nakal umpamanya dalam tanda kutip Mhm. mengurangi material gitu ya, tapi juga pengawasan dari Pemda ini juga menjadi faktor menurut saya secara hukum ikut bertanggung jawab. Begitu, Mbak. Baik, kemudian Bang Fikar, ini kan dari Polda Jatim sudah mulai melakukan
penyelidikan begitu ya terkait kasus ambruknya musola Ponpes Al Qausini ini. Kemudian sebenarnya potensi pasal apa saja Bang yang mungkin bisa jadi dasar pihak kepolisian ini untuk menyelidiki kasus ini seandainya memang ada unsur pidana? Iya, kalau dilihat dari perspektif pidana, ya Mhm, peristiwa ini sebenarnya kan ada, umpamanya ada orang sakit, ada orang jatuh sakit mhm, ketiban bangunan dan atau bahkan meninggal dunia kan ada seperti itu, ya kan? Nah itu kan tidak semata-mata karena kecuali di tengah lautan ya, kalau di tengah lautan kena badai segala macam, nah itu urusan mhm, alam dan Tuhan gitu ya. Tetapi kalau di dalam gedung ya atau di sekitar gedung orang mati ketimpa reruntuhan gedung, nah itu bukan bukan semata-mata ya memang ujungnya takdir, orang mati itu takdir gitu. mhm, Tetapi kalau dilihat sebab-sebabnya ya itu yang menurut saya seharusnya juga menjadi ada tanggung jawab hukumnya gitu. Umpamanya ada bangunan yang memang dipergunakan untuk kegiatan gitu. Ketika dia dimuati berapa orang, ya kemudian ya terjadi umpamanya kerobohan seperti itu. Nah ini, maka tanggung jawabnya bukan pada takdir, maksud saya bahwa itu terjadi selesai, ya itu takdir gitu ya. mhm, Tetapi kenapa itu terjadi? Nah itu wilayah manusia sebenarnya, wilayah ikhtiarnya manusia gitu. Karena itu ada profesi, ada insinyur, ada ada developer, ada segala macam kan, ada profesi segala macam yang semuanya terukur, ya, yang semuanya profesional gitu. Artinya dibuat dalam kerangka profesi yang untuk pembangunan sesuatu pembangunan yang umpamanya tidak akan membahayakan dan sebagainya. Itu sudah terukur semua. Nah, karena itu ketika bangunan sudah jadi, kemudian umpamanya umurnya kalau dia sudah berumur 200-300 tahun mungkin masuk akal juga gitu ya. Artinya kalau dia roboh kan generasinya sudah berganti tuh. Kalau udah 100 tahun kan udah beberapa generasi kan. Nah, mhm. saya yakin ini baru 1 atau 2 generasi mungkin ya, baru mungkin belum juga sampai 10 atau 20 tahun gitu ya. Nah, ini yang harusnya menjadi fokus penyelidikan gitu ya. Terutama menurut saya juga harus melibatkan profesional arsitektur gitu ya, profesional arsitektur untuk mengukur itu. Ada sebenarnya tidak kelalaian itu, ya. Kelalaian apakah ini terjadi karena kelebihan muatan gitu atau justru kekuatan bangunan yang tidak mendukung umpamanya. Nah, itu juga harus ada penelitian yang teliti gitu. Agar apa? Agar tidak ketika proses hukum ini jalan tidak salah orang atau tidak salah pihak gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab akan betul-betul kelihatan. Nah, begitu, Mbak. Mhm. Kemudian kalau, pada akhirnya nanti ditemukan unsur pidana begitu, apakah Ponpes Al Qausini ini masih bisa beroperasi atau bagaimana Bang Fikar? Iya, yang melakukan kelalaian kan itu orang gitu ya. Mhm, Saya kira tidak ada satupun sedikit pun mungkin niat dari Ponpes ini sebagai satu entitas gitu ya, mhm, sengaja umpamanya membahayakan para santrinya, enggak. Saya kira nggak ada niatan itu. Ya ini pasti makanya ada juga yang mereka bilang takdir kan begitu. Nah, tetapi bukan berarti pengelola ponpes juga terhindar dari tanggung jawab gitu. Maksud mhm, saya dengan dia menerima fisik gedung dari developer, nah di situ tanggung jawabnya gitu ya. Dia menerima, nah tetapi pihak yang paling bertanggung jawab adalah developernya, ya pembangun gedung itu yang paling bertanggung jawab. Tapi juga harus diteliti dulu apakah kemudian selain digunakan oleh murid-murid pesantren ada umpamanya barang-barang yang berat, yang sekian ton atau segala macam di atas pesantren itu. Nah itu juga harus diteliti juga gitu. Artinya tidak semata-mata umpamanya kesalahan developer membangun karena kurang material atau apa umpamanya, tidak semata-mata itu, tetapi harus dilihat juga kenapa dia roboh. Apakah memang
melebihi kapasitas itu gedung digunakan umpamanya, atau memang ya karena materialnya. Nah itu yang saya kira juga perlu perlu penelitian dari teman-teman ahli konstruksi dan sebagainya gitu. Nah ini yang saya kira harus digandeng oleh kepolisian. Bahwa ada aspek hukum pidananya menurut saya iya, karena ada orang mungkin ada orang meninggal, ada orang sakit dan sebagainya karena runtuh itu. Ya itu ada aspek hukumnya pasti. Itu karena kelalaian menyebabkan luka orang, kelalaian menyebabkan kematian kalau umpamanya ada yang mati. Nah itu sudah masuk ke wilayah hukum gitu. Nah karena itu untuk memperjelas apakah peristiwa itu masih di luar masih di dalam jangkauan dan tanggung jawab manusia ya eh, atau tidak gitu. Tapi kan nggak ada bencana alam kan, bukan karena gempa atau Iya. bukan karena angin besar kan itu Mhm. terjadinya kan. Nah saya kira itu bisa dikesampingkan gitu. Nah karena itu penelitiannya pada siapa yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan gedung itu. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk kemudian menggunakan gedung itu gitu ya. Nah itu juga ikut bertanggung jawab gitu. Nah yang jadi korban kan anak-anak ini, anak-anak pesantren ini kan begitu. Mhm. Begitu, Mbak. Baik, kemudian Bang Fikar, beberapa santri yang menjadi korban begitu ya, mengaku mereka tidak akan membawa insiden ini ke ranah hukum. Sebaliknya mereka menganggap bahwa ambruknya musola Ponpes Al Qausin ini sebagai takdir, seperti yang tadi sempat disinggung Bang Fikar juga. Apakah pernyataan Ya. ini bisa mengganggu jalannya penyelidikan pihak yang berwajib, Bang Fikar? Iya. Apa namanya? Peristiwa peristiwa yang terjadi terhadap manusia ya Mhm. atau dalam kehidupan ini ukurannya cuma satu ya. Kalau hanya merugikan orang per orang pribadi itu dalam hukum namanya disebut perdata. Ya itu Mhm. sampai ke pengadilan atau tidaknya tergantung orang-orang itu. Umpamanya hutang piutang ya, Mhm. pukul memukul gitu ya itu urusan antar orang. Tetapi ketika terjadi ada bangunan roboh yang mengakibatkan banyak orang ada banyak orang menjadi korban gitu, apakah dia sakit ataukah dia meninggal dunia umpamanya ya. Nah itu udah lain persoalannya ya, karena umpamanya secara alamiah tidak ada angin ribut, tidak ada gempa, tidak ada apa Pak ya, artinya tidak ada sebab eksternal gitu. Mhm. Tetapi murni itu karena kekuatan gedung itu. Nah ini yang kemudian menurut saya menimbulkan peristiwa hukum sendiri gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap bangunan itu? Nah bangunan kalau kalau kita jalan-jalan ke kota ya, ke daerah kota itu bangunan Belanda itu bangunan bangunan-bangunan kuno itu ya sejak Belanda ada di sini itu yang di daerah kota. Lihat masih berdiri gedung begitu kokoh dan sebagainya ya. Artinya apa? Artinya dengan usaha manusia sebenarnya bisa menciptakan itu. Ya, kalau kalau kita jalan-jalan ke daerah kota sana Kali Besar Barat, Kali Besar Timur sana ya itu masih banyak bangunan tua peninggalan zaman Belanda. Yang ingin saya katakan adalah sebenarnya bangunan itu kalau dikerjakan dengan baik dengan material yang cukup dan sebagainya dia akan kuat juga gitu. Akan kuat bahkan itu beratus tahun itu. Belanda dulu sini jajah kita aja 350 tahun ya kan. Mhm. Ya, itu bangunannya masih banyak gitu tersisa ya di daerah kota itu. Nah, itu artinya apa? Bahwa pembangunan itu memang dilakukan disiapkan dengan benar-benar gitu. Nah karena itu kemudian ada bangunan-bangunan baru yang kemudian roboh ya saya kira faktornya itu gitu ya, faktornya kalau tidak ada faktor alam yang lain ya itu tadi saya bilang angin ribut kemudian gempa bumi dan sebagainya, kalau bukan faktor itu kan semata-mata itu hanya faktor kekuatan gedung, itu artinya tanggung jawabnya ada pada manusianya, manusia yang membangunnya. Begitu, Mbak. Baik, kemudian Bang Fikar, di tengah ambruknya musola Ponpes Al Qausin ini juga publik dibuat menaruh perhatian begitu ya terkait adanya isu santri yang ikut mengecor bangunan. Kemudian Bang Fikar, apakah ini juga termasuk pelanggaran dari pengurus Ponpes sehingga bisa dikenakan hukum pidana, Bang Fikar? Iya, kalau menurut saya iya gitu. Karena Mhm. santri itu fungsi dan tugasnya adalah belajar dia. Iya kan? Belajar agama. Dia bukan bukan pegawai konstruksi atau bukan pegawai bangunan.
Ya nggak bisa bangunan itu dikerjakan oleh orang sembarangan gitu. Mestinya oleh orang profesional. Maksud saya profesional juga termasuk tukang batu, tukang bangunan. Itu kan profesional mereka. Mereka memang kerjanya di wilayah itu, di bagian itu gitu. Nah karena itu kalau kemudian ada mempekerjakan orang-orang yang tidak profesional atau yang Mhm. bukan fungsinya, maka menurut saya itu juga menjadi sebab dan punya tanggung jawab juga gitu dalam peristiwa ini. Kalau peristiwa itu terjadi karena umpamanya bangunan itu memang bangunan yang didirikan atau dibuat oleh mereka yang bukan profesinya begitu. Ya umpamanya itu tadi ada santri-santri yang ikut membangun dan gedung sampai beberapa lantai umpamanya. Nah, itu yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Ya, sangat disayangkan karena apa? Karena itu tadi saya bilang, oh iya sih oke sih bahwa maunya ngirit atau efisien gitu ya. Tetapi keselamatan bersama itu juga harus menjadi pikiran. Ya efisien itu mestinya salah penempatan itu, mestinya dalam penggunaan kehidupan sehari-hari, tetapi dalam membangun gedung, membangun rumah, ya membeli kendaraan, merawat kendaraan itu nggak boleh efisien. Maksud saya harus betul-betul dilakukan sebagaimana mestinya gitu. Ya, Mhm. umpamanya kalau mau contohnya kalau mobil 3 bulan sekali harus diservis, ya harus diservis gitu, atau sebulan sekali ya harus diservis. Dia bisa jadi bahaya kalau tidak diservis, karena seperti itu, begitu Mbak. Kemudian kalau memang begitu ya bisa dikenakan hukum pidana, potensi pasal apa, Bang Fikar, yang bisa menjerat para pengurus Ponpes ini? Karena banyak santri juga begitu ya yang berada di bawah umur begitu. Ya, nah ini pasti peristiwanya adalah tidak sengaja, ya, Hmm. bukan kesengajaan. Kalau kemudian ada korban gitu, artinya ini pasti juga kelalaian, gitu ya, terutama kelalaian pada developernya kalau menurut saya. Ya, kelalaian yang menyebabkan orang lain mati, kelalaian yang menyebabkan orang lain luka, begitu. Nah, pasal-pasal itu yang bisa dikenakan. Nah, Mhm. tentu saja dikenakannya kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap pembangunan gedung itu, ya gedung pesantren itu. Nah itu yang pasal yang kira-kira menurut saya bisa digunakan oleh penegak hukum kalau umpamanya ini penyelesaiannya melalui ranah hukum, yaitu pasal 359 kalau dia mati, ya Mhm. pasal 360 kalau dia luka-luka gitu. Jadi kalau kalau karena peristiwa itu ada yang luka-luka, maka itu kenanya kalau di KUHP itu pasal 360 ya, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka. Ancamannya 5 tahun. Nah, sama juga kalau kemudian ada yang meninggal atau mati, pasalnya 359 karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, umpamanya itu sama juga pasalnya 5 tahun juga, ya. Nah itu apa namanya kalau dibawa ke ranah hukum gitu, Mhm. ya. Tapi kan juga harus dilihat juga, ya kan, apakah bijaksana umpamanya penyelesaiannya secara hukum kan begitu, ya kan. Baik. Kemudian Bang Fikar melihat sejauh ini bagaimana kinerja dari Polda Jatim menangani kasus ini, Bang Fikar? Iya, saya kira diperlukan kepekaan yang lebih gitu Mhm. ya dalam menangani perkara ini. Meskipun kalau polisi itu pasti pendekatannya adalah hukum, ya pendekatannya adalah selain keamanan dan ketertiban dan pelayanan masyarakat, pendekatan kepolisian itu pasti penegakan hukum, walaupun tidak kaku juga gitu. Artinya ketika dia mulai menegakkan hukum, tetapi umpamanya ada faktor-faktor yang kalau diteruskan bisa merugikan banyak pihak, ya dia juga bisa menghentikan itu, gitu ya. Nah, tetapi itu tadi ya bagaimanapun harus dilihat apa penyebabnya, ya. Maksudnya supaya bahwa polisi itu bertanggung jawab mengamankan keamanan dan ketertiban, iya. Bahwa polisi itu bertanggung jawab melayani masyarakat, ya, dalam keamanan dan segala itu, iya itu harus dilakukan oleh polisi. Tetapi jangan lupa juga kalau memang ada aspek-aspek hukumnya, gitu ya, ya tetap itu diproses. Bahwa kemudian prosesnya sampai pada kesimpulan untuk tidak dibawa ke pengadilan, ya itu soal lain gitu. Mhm. Tetapi yang penting proses hukum ini bisa mendudukkan apa sebabnya itu terjadi dan siapa yang paling bertanggung jawab, itu saja.
Baik, kemudian Bang Fikar, polisi ini kan baru mulai mengusut kasus ini akhir-akhir ini begitu ya, dan fokus saat tim SAR gabungan ini menutup operasi pencarian korban begitu. Jadi ketika tim SAR ini menutup operasi pencarian, barulah polisi ini mulai fokus begitu. Menurut Bang Fikar, apakah gerak polisi ini terlambat atau justru tepat? Apakah seharusnya ini polisi memang sudah bisa mulai mengusut dan bergerak sejak awal adanya korban yang meninggal? Sebenarnya sudah sejak awal, tetapi ya itu tadi ya, fungsi penegakan hukum itu kan fungsi yang sangat formal gitu. Mhm, Padahal ada fungsi lain yang lebih informal dari kepolisian, yaitu tadi menjaga keamanan dan ketertiban dan melayani masyarakat. Saya kira kepolisian mengedepankan itu dulu gitu mhm, ya. Sambil umpamanya pengangkatan korban apa segala macam gitu, menyelesaikan masalahnya. Saya kira bagus seperti itu. Kalau sudah sudah jelas sudah apa namanya selesai umpamanya dengan masalah itu, baru menurut saya ya nggak apa-apa ya, bisa kalau memang mau diselesaikan secara hukum ya harus bisa masuk ke penegakan hukum. Saya kira tidak terlambat. Begitulah fungsinya memang tindakan polisi gitu. Jadi dia harus melihat dulu suasananya gitu. Tidak semata-mata umpamanya langsung melakukan pengamanan gitu, mhm. melangsungkan penegakan hukum gitu. Padahal masih banyak orang yang harus ditolong, iya kan? Yang kejepit, yang ke ini. Nah, oh ini polisi sudah soal siapa yang paling bersalah segala macam. Itu yang maksud saya harus bijaksananya di situ. Jadi menempatkan fungsi penegakan hukum pada waktunya saja. Sekarang yang harus dikedepankan adalah fungsi pelayanan masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah terjadinya kejadian. Begitu, Mbak. Baik, terakhir Bang Fikar dan bisa menjadi closing statement dari Bang Fikar. Kemudian langkah nyata atau kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah begitu agar kejadian serupa ini tidak terjadi di kemudian hari? Iya, saya kira pemerintah sebagai bagian dari negara ya punya kewajiban untuk menjaga masyarakatnya ya. Mhm, Di samping dia memberikan perizinan dan sebagainya, tapi juga dia punya kewajiban mensejahterakan masyarakatnya. Nah, dalam konteks pendidikan, maka negara atau pemerintah seharusnya juga ikut ya mengawasi. Terutama ya ini saya kira menjadi pelajaran ke depan setiap mhm, ada pesantren ini kan bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh perorangan sebenarnya kalau pesantren, iya kan? Lebih banyak ya. Ada juga yang sudah berbentuk yayasan, ya. mhm. Lain dengan sekolah-sekolah formal. Kalau sekolah-sekolah formal SD, SMP segala itu biasanya diformalkan kalau tidak negeri, ya kalau tidak pemerintah penyelenggaranya, tapi yayasan swasta umpamanya. Nah, saya yakin pesantren udah banyak pesantren juga dikelola dengan cara yayasan. Nah, kan akan beda tuh ya pesantren yang hanya dikelola oleh perorangan oleh para kiai dengan yang dikelola dengan yayasan karena ada administrasinya secara umum ya ada ininya. Nah karena itu menurut saya ke depan ya apapun bentuknya model pendidikan itu harus diberi bentuk secara formal gitu supaya bisa apa ya selain diawasi selain dibantu negara juga punya kewajiban membantu ya pendidikan itu tanggung jawabnya negara juga gitu. Nah, karena itu terhadap pesantren-pesantren selain diberi bantuan tapi juga dibimbing ikut diawasi ya terutama umpamanya dalam pendirian bangunan-bangunan yang bersifat permanen gitu. Ini saya kira negara harus ambil peran itu gitu supaya kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir gitu, tidak terjadi lagi pada pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah yang lain. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Fikar. Kita nantikan dan kawal begitu ya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim terkait ambruknya musola Ponpes Al Qausini yang mengakibatkan 67 korban meninggal dan kita berharap bersama-sama tidak ada peristiwa terjadi serupa di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih Bang Fikar, semoga kita Oke, bisa berbincang di lain kesempatan. yuk mari. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus. Di akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.